Halo guys, kita berjumpa lagi sekarang di channel YouTube Dakwah Islam. Moga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa ya, tekan tombol like and subscribe dan juga tombol lonceng ditekannya sehingga berbunyi ting ting. Mari kita dengarkan video channel YouTube ini, moga berguna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim alaina bil khair, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan qailuha min yaumis siyam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad hilati adrikni ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum wa'lamu anna yawmakum hada yawma li'idil adha wa hada yawmul akbar wa hada yawmun adim addamallahu wa syarrafa wa man yarghabu minal ayyami fa'arafa wa sa'air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir, wa qala aidan addimu duhayakum fa innaha ila matayakum. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertatap muka di tempat yang sangat barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keharibaan kita, yaitu baginda
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Lantaran beliaulah kita dapat mengetahuinya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam hari raya Idul Adha, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa merayakan, melaksanakan solat hari raya Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pada saat ini kita masih dilanda oleh virus pandemi, virus corona COVID-19 ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, terhindar dari wabah penyakit virus corona ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, berbicara masalah hari raya Idul Adha, berbicara masalah hari raya Idul Kurban, berbicara masalah penyembelihan hewan kurban, sudah jelas dasarnya, sudah jelas dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya aku Allah telah memberikan nikmat rezeki yang banyak kepadamu, maka kerjakanlah solat Idul Adha ini, kemudian sembelihlah hewan kurban, berkurbanlah pada hari ini, maka sesungguhnya orang-orang yang membenci kepadamu itu adalah termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat di atas sudah jelaslah bahwa ada dua perintah Allah yang ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan solat Idul Adha, merayakan hari raya Idul Adha dengan melaksanakan solat Idul Adha pada besok pagi hari. Terus perintah yang kedua yaitu perintah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kita diperintah untuk berkorban apabila kita mampu untuk berkorban, baik itu berupa sapi, onta, kerbau ataupun kambing, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan kurban, maka kita tidak melaksanakan perintah Allah. Ini artinya bahwa kalau kita melaksanakan ibadah kurban, maka kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melaksanakan kurban, ini artinya bahwa kita akan memutus hijab penghalang rahmat Allah yang akan datang kepada kita. Lalu kalau kita melaksanakan korban, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Itu salah satu hikmah berkorban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbicara masalah korban hari raya Idul Adha ini tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim mempunyai anak, Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak mempunyai anak. Bahkan pada suatu ketika Nabi Ibrahim
bermusyawarah, berbincang-bincang dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Wahai abangku, kita sudah lama menjadi suami istri, tetapi kita masih belum dikaruniai seorang anak keturunan yang meneruskan perjuangan kita, wahai abangku, katanya istrinya Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana istriku? Ya abang, ya harus menikah lagi lah bang. Aku gak mau Kenapa bang? Karena aku sangat mencintaimu, sayangku. Musa bang, iyalah, aku cinta kepadamu, aku tidak mau menduakanmu sayang. Akhirnya dipaksa oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim mengalah. Akhirnya Nabi Ibrahim mau menikah lagi, tapi dengan catatan bahwa saya akan menikah lagi, tetapi harus dipilihkan oleh istriku. Itulah kelebihan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim menikah lagi, dicarikan oleh istrinya. Tetapi kalau kita di zaman sekarang ini menikah lagi, suaminya yang cari sendiri istri yang lebih bahenol, mungkin gitulah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah dicarikan dan menemukan istri yang baru yang bernama Siti Sarah. Lalu menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Dengan Siti Sarah ini Nabi Ibrahim lama kelamaan, hari berhari, minggu berminggu, bulan ganti bulan, akhirnya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Ismail inilah yang akan menjadi sejarah dalam hari raya Idul Kurban ini. Sebelum Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail, Nabi Ibrahim dulu pernah melaksanakan kurban. Nabi Ibrahim pada saat itu berkorban 300 ekor onta dan berkorban 1000 ekor kambing, dan semuanya itu disedekahkan untuk fakir miskin yang ada pada saat itu di sekitar rumahnya. Berita ini menjadi heboh, menjadi headline pada saat itu. Semuanya memuji kehebatan Nabi Ibrahim, tidak hanya dari kalangan manusia saja, akan tetapi dari kalangan manusia, dari kalangan iblis, bahkan malaikat pun memuja dan memuji kehebatan Nabi Ibrahim ini. Malaikat sendiri mengakui kehebatannya Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim itu berkorban 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing. Itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Karena dipuji oleh banyak orang, dipuji oleh manusia, dipuji oleh iblis, bahkan dipuji oleh malaikat yang hadir pada saat itu. Lalu muncullah sifat kemanusiaannya Nabi Ibrahim. Pada saat itu ada salah satu sahabat Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, kamu hebat sekali, kamu kaya, kamu dermawan, kamu berkorban sebanyak 300 ekor onta dan berkorban sebanyak 1000 ekor kambing. Itu sangat luar biasa Ibrahim. Dan ini tidak ada yang pernah melaksanakan korban semacam ini kecuali engkau wahai Ibrahim." Dipuji oleh semua orang, maka Ibrahim timbullah rasa sifat kemanusiaannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai sahabatku, jangankan berkorban 300 ekor onta, jangankan berkorban 1000 ekor kambing, bahkan anakku kalau disuruh sembelih, disuruh potong untuk dikorbankan di hari raya Idul Kurban ini, maka akan aku sembelih, wahai sahabatku."
Inilah asal mulanya adanya penyembelihan hewan kurban yang kita laksanakan pada saat ini. Atas perkataan Nabi Ibrahim ini menjadi bumerang bagi Nabi Ibrahim. Sudah selesai acara kurbannya, lalu Nabi Ibrahim pergi seperti semula. Lama kelamaan sudah berganti berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim sudah lupa dengan apa yang diucapkannya itu. Setelah beberapa tahun lamanya, anaknya yang bernama Ismail ini wajahnya ganteng, lucu, ramah tamah, yang dan soleh lagi, sudah berumur kira-kira 9, ada riwayat yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, sedang lucu-lucunya. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menagih janjinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mimpinya itu, "Wahai Ibrahim, sekarang saya akan menagih janjimu. Dahulu kamu pernah bernazar, jangankan berkorban 1000, jangankan berkorban 300 ekor unta dan berkorban 1000 ekor kambing, anak pun akan aku korbankan, akan aku sembelih untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha ini." Kaget Nabi Ibrahim mendengarkan di dalam mimpi itu. Ini mimpi apa benarannya? Kalau dibilang mimpi kok kebangetan, dibilang perintah kok juga kebangetan banget. Masa anak disuruh sembelih? Kalau onta, sapi, kambing disembelih ya sudah biasa. Anak disembelih, anak itu buah hati, belahan jiwa. Kalau disembelih, siapa yang mau untuk menyembelihnya? Karena ini perintah dari Allah, maka saya wajib untuk melaksanakannya. Lalu berkatalah Nabi Ibrahim kepada Ismail yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang tertulis dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Coba kamu pikirkan sekarang, lalu bagaimana pendapatmu wahai anakku? Mendengar perkataan itu, lalu Nabi Ismail menjawab, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, jikalau itu mimpi memang berasal dari Allah, maka kerjakanlah wahai ayahku, laksanakanlah wahai ayahku. Saya ikhlas, saya siap untuk disembelih karena Allah. InsyaAllah saya termasuk, engkau mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang berpredikat mempunyai titel anak yang sabar. Itulah jawaban anak yang soleh, siap dengan ikhlas untuk disembelih. Tetapi bagaimana jika jawaban itu diberikan kepada kita bukan anak yang soleh? Apa jawabannya? Wahai anakku, saya bermimpi disembelih karena Allah. Apa jawabannya anak yang tidak soleh? Wahai ayah, jangan akulah yang disembelih ayah, ayah sajalah yang disembelih. Ayah kan udah tua, entar lagi mati. Lain kan jawabannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada waktu itu akan diadakan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari tanggal 10 pagi setelah subuh.
Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya yang bernama Siti Sarah, "Wahai istriku Siti Sarah, sudah bangunkah Nabi Ismail?" Kenapa Nabi Ibrahim? Kalau masih tidur, coba bangunkan dan mandikan Nabi Ibrahim, lalu didandanin biar lebih tampan, biar lebih cakep, lebih rapi. Wahai istriku, wahai Ibrahim, mau dibawa kemana anakku? Anakmu akan aku bawa ke suatu tempat refreshing lah, katakanlah rekreasi di suatu bukit Mina. Ke Mina, bukan Mina yang pakai kerudung putih itu, bukan Mina yang pakai kerudung merah itu ya, tetapi Mina itu nama suatu daerah di kota Mekah, suatu daerah di kota Mekah yang dinamakan dengan kota Mina. Pada saat untuk pemberangkatan jalan kepada tempat lokasi penyembelihan Nabi Ismail, datanglah iblis untuk menggoda, menggagalkan penyembelihan Ismail ini. Yang pertama, iblis datang kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau mau menyembelih Ismail? Bukankah Ismail itu sekarang sudah lucu-lucunya, masih cakep, tampan? Ismail adalah penerus kenabianmu. Ismail adalah penerus perjuangan dakwah Islammu." Dan Ibrahim jawab, "Wahai iblis, saya menyembelih Nabi Ismail ini karena perintah dari Allah. Maka pergilah kamu iblis yang dilaknat oleh Allah." Gagal iblis membujuk Nabi Ibrahim, lalu datang kepada istrinya Siti Sarah. "Wahai Sarah, Ibrahim mau membawa Ismail anakmu, mau disembelih karena Allah katanya, mau disembelih Ismail karena Allah katanya. Coba gagalkanlah Siti Sarah, kasihan anakmu." Wahai iblis, kalau emang Ismail disembelih karena Allah, aku siap rela untuk disembelih Ismail itu. Jangankan Ismail disembelih, aku pun siap disembelih juga, asalkan karena Allah. Wahai iblis, pergi sana iblis. Lalu pergi, gagal lagi. Datang iblis kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail masih kecil, mungkin Nabi Ismail bisa dibujuknya. "Wahai Ismail, kamu jangan ikut abangmu, jangan ikut Ibrahim. Nanti kalau ikut Ibrahim, kamu akan disembelih karena Allah," katanya. Lalu Ismail menjawab juga, "Wahai iblis, kalau ayahku mau menyembelihku itu karena Allah, saya siap disembelih." Wahai iblis, iblis mau berkata lagi, lalu Nabi Ismail mengambil batu lalu dilemparkan kepada iblis. "Idhab ya la'id, idhab ya la'id, pergilah engkau iblis yang terlaknat itu, pergi sana, pergi jauh, jangan kembali lagi." Akhirnya pergilah iblis itu, gagal. Akhirnya berjalanlah perjalanan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, jalan ke lokasi penyembelihan Nabi Ismail. Setelah nyampe di tempat lokasi penyembelihan Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim duduk di batu besar. Lalu Ibrahim juga duduk di pangkuan ayahnya, sang Nabi Ibrahim. Kemudian setelah duduk lama-kelamaan, Nabi Ismail pindah duduk sendirian di batu besar, lalu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, saya siap sekarang untuk disembelih, wahai ayahku. Tetapi sebelum saya disembelih, saya ada 4 permintaan kepada ayahku." "Apa itu Ismail?" "Yang pertama, wahai ayahku, ketika aku nanti akan disembelih leherku, akan dipotong kepalaku, saya mohon kepada ayah agar saya jangan dihadapkan ke atas, ke langit. Hadapkanlah aku ke bawah, tengkurap menghadap ke bawah, ke tanah, ya ayahku." "Kenapa begitu Ismail?" Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, jikalau aku menghadap ke atas, maka
Aku berpikir ayah nanti tidak tega, tidak bisa menyembelihku, tidak ikhlas akan menyembelihku, karena ayah akan kasihan melihatku disembelih. Oh begitu Ismail. Iya ayah. Terus permintaanku yang kedua, wahai ayahku, ketika aku mau disembelih nanti, aku mohon kepadamu wahai ayahku, nanti ketika aku mau disembelih, tolong ikatlah tangan dan kakiku ini dengan erat. Ikat rapat-rapat kedua kaki dan tanganku ini wahai ayahku. Kenapa begitu wahai Ismail? Karena ayahku, kalau aku diikat yang longgar, aku malu kepada Allah, nanti pahalaku akan berkurang wahai ayahku. Oh begitu Ismail. Iya baiklah ayah. Lalu yang ketiga ayah permintaanku, wahai ayahku, ketika aku nanti mau disembelih, ayahku, jubahmu, tangan dan kakimu, kain jubahmu itu supaya dilipat-lipat yang tinggi-tinggi wahai ayahku. Kenapa begitu wahai Ismail? Kalau nanti jubahmu tidak dilipat, maka akan terkena tetesan darah yang keluar dari leherku wahai ayahku. Saya khawatir ayah tidak kuat akan menangis melihatku disembelih wahai ayahku. Oh begitu. Iya ayahku. Terus yang keempat permintaanku yang terakhir wahai ayahku, wahai ayahku, aku mohon kepadamu wahai ayahku, ketika aku nanti disembelih, setelah selesai disembelih, bajuku bekas yang berdarah ini ya ayahku, aku minta tolong nanti diberikan kepada ibuku wahai ayahku. Kenapa begitu wahai Ismail? Karena ibuku sangat sayang kepadaku. Ibuku sangat mencintaiku wahai ayahku. Ketika ibuku rindu kangen kepadaku, lalu melihat baju ini, akan terobati rasa kangen dan rindunya wahai ayahku. Oh begitu, baiklah Ismail, akan aku lakukan itu. Wahai ayahku, sudah selesai permohonanku wahai ayahku. Wahai ayahku, kemarilah wahai ayahku, mendekatlah kepadaku dan sembelihlah aku, tapi pelan-pelan ya wahai ayahku. Baik Ismail, saya siap sekarang untuk menyembelihmu. Tangan kananku sekarang memegang pedang yang sangat tajam ini, dan tangan kiriku memegang tampar untuk mengikat tangan dan kakimu wahai Ismail. Wahai ayahku, sekarang saya sudah siap wahai ayahku. Okelah, ayo kita lakukan penyembelihan. Akhirnya disembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih, pedangnya ditarik lehernya oleh Ibrahim. Berulang kali lehernya dipotong, akan tetapi tidak dedas, tidak bisa untuk memotong leher Nabi Ibrahim. Pedangnya tidak melukai sedikit pun lehernya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim agak jengkel dengan pedang. Lalu di sekitar Ibrahim sebelahnya ada batu besar. Lalu Nabi Ibrahim melemparkan, mencoba untuk dibelah batu itu menjadi dua. Nabi Ibrahim coba belah dua, lalu batu itu terbelah menjadi dua bagian. Akhirnya pedang itu memang tajam. Lalu Ibrahim penasaran, lalu tanya kepada pedang itu, wahai pedang, kenapa kamu ketika disembelihkan kepada Nabi Ibrahim, kamu kok tidak netes, kamu kok tidak tajam, kamu kok tumpul? Sedangkan ketika aku belahkan kepada batu besar itu menjadi dua bagian. Dengan izin Allah, mukjizat dari Allah, maka pedang itu menjawab, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku tidak diizinkan oleh Allah untuk menyentuh, untuk melukai lehernya Nabi Ismail. Itu atas perintah dari Allah. Maka saya lebih patuh kepada Allah daripada patuh kepadamu. Sedangkan batu itu tadi sudah diizinkan oleh Allah agar terbelah menjadi dua bagian. Oh begitu ya, wahai pedang, iya Ibrahim. Akhirnya
penyembelian Ismail ini dihentikan oleh Ibrahim. Kemudian datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril yang membawa kambing yang berasal dari surga. Lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya sekarang membawa kambing dari surga atas perintah dari Allah sebagai ganti penyembelihan Nabi Ismail." Akhirnya akan disembelihlah kambing itu. Kemudian diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih kambing itu. Nabi malaikat Jibril membawa kambing itu sambil mengatakan, membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Begitulah cerita singkat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam penyembelihan Nabi Ismail dan hewan kurban yang berupa kambing. Dan juga sejarah awal adanya takbiran, bahwa takbiran itu yang pertama diciptakan oleh malaikat Jibril, yang kedua diciptakan oleh Nabi Ibrahim, yang ketiga diciptakan oleh Nabi Ismail. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekarang ini diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban. Minimal kita berupa kambing atau berupa sapi, lebih bagus kalau mampu. Dan apabila sekarang tidak mampu, mudah-mudahan di tahun depannya lagi kita mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban kambing ataupun sapi. Dan karena sekarang ini juga hari raya Idul Adha bertepatan dengan jemaah haji melakukan ibadah haji, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Ila liqa fi amanillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.